Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Lukman Hendri Nuari. Saya di kelas 10 Insya Allah akan mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, tentunya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu di bab 1, bahwasanya kita akan mempelajari ataupun materi yang di bab 1 itu adalah aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di mana itu adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang akan kita bahas di sini itu yang pertama ada Al-Karim, kemudian ada Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Nah, kita masuk ke materi kita ataupun pokok pembahasan kita yang pertama, yakni cara dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus mampu menempuh cara apapun agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara yang dapat kita gunakan. Cara tersebut ada yang melalui jalan merenung, bertafakur, berzikir. Ada pula seseorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuka cara ataupun jalan bagi manusia yang ingin dekat dengannya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita dengan sakit, kemudian dengan musibah kayak kecelakaan dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara-cara Allah, itulah rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke pengertian Asmaul Husna. Bahwasanya Asmaul Husna artinya itu adalah Asmaul Husna itu memiliki dua suku kata, yaitu asma dan husna. Asma itu adalah nama-nama dan husna adalah yang artinya adalah baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah artinya nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan keagungannya. Asmaul Husna itu terdiri dari 99. Maka dari situlah bahwasanya Allah itu menyukai hal-hal yang sifatnya ganjil. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi memahami Asmaul Husna. Orang yang beriman akan menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan menjadikan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna sebagai pedoman hidupnya dan berperilaku adil, pemaaf, bijaksana, menjadi pemimpin yang baik, selalu berintrospeksi diri, berbuat baik dan berkasih sayang, bertakwa, menjaga kesucian, menjaga keselamatan diri, berusaha menjadi orang yang terpercaya, memberikan rasa aman kepada orang lain, suka bersedekah dan sebagainya. Bahwasanya yang namanya iman itu adalah percaya. Kita mempercayai bahwa Allah itu ada keberadaannya. Namun Allah itu tidak bisa dilihat. Karena apa? Karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Saking dekatnya Allah dengan kita, maka kita itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun meyakini keberadaan Allah itu ada. Nah, oke. Itu dengan cara kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini bahwasanya Asmaul Husna, yaitu bahwasanya Allah itu adil, Allah itu pemaaf, Allah itu bijaksana, Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim, penyayang dan pengasih itu. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh-contoh Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang akan kita pelajari ataupun yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama Al-Karim, yang mempunyai arti yang maha mulia atau yang maha dermawan.
atau juga yang maha pemurah. Bahwasanya Allah maha mulia di atas segala-galanya. Sehingga apabila seluruh makhluknya tidak ada satupun yang taat kepadanya, tidak ada yang mengurangi sedikit pun kemuliaannya. Jika misalkan Allah tidak memiliki sifat Al-Karim, maka ketika manusia tidak ada yang menyembah Allah, Allah tidak akan sedikit pun menjadi rendah di hadapan makhluknya. Karena tetapi Allah memiliki sifat Al-Karim, maka Allah itu maha mulia. Allah tidak disembah oleh manusia, Allah tetap menjadi Tuhan, Allah tetap menjadi mulia karena Allah memiliki sifat Al-Karim. Nah, kemudian yang kedua adalah Al-Mu'min, bahwasanya dapat dimaknai Allah sebagai maha pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya dari perbuatan zolim. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber rasa aman dan keamanan dengan menjelaskan sebab-sebabnya. Jika kita merasa takut, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Mu'min. Nah, kemudian yang ketiga adalah Al-Wakil, mempunyai arti yang maha pemelihara atau yang maha terpercaya. Allah memelihara dan menyelesaikan segala urusan yang diserahkan oleh hambanya kepadanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Jadi Allah itu merasa sebagai pemelihara, sebagai Tuhan yang sangat terpercaya. Nah, jika kita memiliki problem, jika kita memiliki masalah, kita curhat kepada Allah, niscaya orang lain tidak akan bisa mendengar. Niscaya orang lain tidak akan bakal tahu problem yang kita hadapi, yang sedang kita rasakan. Jadi ketika kita ada masalah, kita ada problem, itu curhat, kita lari kepada Allah. Ya, seperti itu. Itulah ketiga Asmaul Husna. Nah, kemudian yang keempat adalah Al-Matin. Berarti bahwa Allah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melemahkan sifat-sifatnya. Allah juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Nah, maha sempurna. Jadi ketika ada orang bilang bahwasanya Allah itu cacat, Allah itu bla bla bla. Nah, tidak. Allah itu memiliki sifat Al-Matin yang berarti bahwa maha sempurna. Allah itu suatu zat. Allah itu Tuhan yang sangat sempurna dibandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ya, contoh misalkan, contoh Tuhannya orang Kristen itu ya seperti itu. Dia disalib, dia dipasung, ya seperti itu. Kemudian Tuhannya orang Buddha itu kan dibotak, masa Tuhan kok dibotak itu. Tapi kalau Allah maha sempurna di atas zat-zat yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Jami', yang berarti bahwa Allah maha mengumpulkan dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tentu tidak terbatas, sehingga Allah mampu mengumpulkan segala sesuatu, baik yang serupa maupun yang berbeda, yang nyata maupun yang gaib, yang terjangkau oleh manusia maupun yang tidak terjangkau oleh manusia, dan lain sebagainya. Nah, ketika Allah memiliki sifat Al-Jami, maka apapun yang kita rasa, yang manusia merasa bahwasanya itu tidak mungkin untuk berkumpul, maka ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, itulah dari Al-Jami'. Kemudian yang selanjutnya Al-Adl, ataupun berarti maha adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, hak prerogatif, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil karena Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya sesuai dengan keadilannya yang maha sempurna. Jika di Indonesia, jika di dunia itu ada yang namanya pengadilan yang diadili oleh hakim dan jaksa, itu ya itu bisa saja bertindak kurang adil, bertindak curang, dan lain sebagainya. Apalagi ada yang mengatakan bahwasanya hukum itu bisa dibeli. Nah, tapi kalau peradilan Allah itu niscaya sangat-sangat adil. Nah,
ketika kita melakukan sesuatu, meskipun sekecil biji zahrah, namun akan dapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itulah Allah Maha Adil. Kemudian yang selanjutnya adalah al-akhir, berarti zat yang maha akhir. Maha akhir di sini dapat diartikan bahwa Allah adalah zat yang paling kekal. Tidak ada sesuatu pun setelahnya. Tatkala semua makhluk bumi seisinya hancur lebur, Allah Subhanahu wa taala tetap ada dan kekal. Karena Allah memiliki sifat al-akhir. Nah, itu. Oke, sampai di sini pertemuan kita, pembahasan kita. Saya harap sedikit tapi bermanfaat, dan saya harap kita jangan terpaku pada materi apa yang ada. Silakan kita literasi, kita buka wawasan kita dari sumber manapun, dari bacaan manapun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.